Untuk Anda yang ingin memiliki kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum yang memukau para pendengar, ini adalah video yang tepat untuk Anda. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Main Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia Anda ditentukan dari luasnya pikiran Anda. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teknik public speaking. Hasil penelitian teman-teman bahwa public speaking merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh kebanyakan orang. Karena memang ini bukanlah hal yang mudah, memerlukan keterampilan, teknik, dan juga mental yang sudah dilatih. Namun kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum ini juga merupakan keterampilan yang paling dibutuhkan untuk meraih sebuah kesuksesan dari seseorang. Bahkan ya, seseorang yang mampu melakukan public speaking yang memukau tentu saja akan mampu merubah nasib menjadi lebih baik seperti bumi dan langit. Kita lihat ini, tentu saja pemimpin-pemimpin negara memerlukan teknik mempersuasi, mempengaruhi rakyat-rakyatnya atau calon-calon pemilihnya agar dia berhasil menduduki sebuah jabatan. Seorang entertainer ya juga memerlukan kemampuan ini agar bisa menghibur para penggemarnya. Nah, ini merupakan kemampuan yang mahal teman-teman. Jika Anda miliki kemampuan ini, Anda semakin mudah untuk mendekati kesuksesan yang Anda harapkan. Teman-teman, banyak orang yang berkata, aku tidak bisa berbicara depan umum, aku tidak punya bakat bicara, sehingga aku tidak mungkin bisa ngomong di depan banyak orang. Atau mengatakan lagi, pantas dia pintar ngomong di depan umum, kan bapaknya guru, jadi dia punya keturunan atau bakat dari bapaknya, dan ungkapan-ungkapan sejenisnya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah public speaking itu merupakan bakat atau keterampilan hasil dari suatu latihan? Berdasarkan apa yang saya amati dan dari berbagai literatur yang ada, public speaking adalah suatu keterampilan teman-teman ya, dimana ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Dan seperti halnya suatu keterampilan memerlukan suatu yang disebut dengan latihan. Oke. Semakin sering dilatih, maka semakin terampillah dia, semakin mahirlah dia. Public speaking sendiri merupakan suatu cara menceritakan atau menyampaikan informasi di depan banyak orang, pendengar atau audiens. Nah, untuk menyampaikan informasi ini tidak sembarangan teman-teman ya, memerlukan suatu keterampilan khusus yang perlu dikuasai. Kalau tidak, maka akan kacau dalam pembicaraannya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mungkin berantakan. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita masuk yang teknik yang pertama yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah penampilan. Nah, ada ungkapan bahwa penampilan bukanlah segalanya, namun segalanya dimulai dari penampilan. Penampilan ini teman-teman mewakili citra diri bagi pembicaranya. Dalam public speaking, sesuaikan penampilanmu dengan acara, dengan momennya, dan hal yang akan disampaikan. Penampilan juga mendukung mood ya. Misal kamu mengetahui celanamu sobek misalnya atau kotor, tentu moodmu akan berubah. Kamu akan merasa panik dan mungkin yang tadinya bersemangat menjadi loyo gitu ya, karena melihat waduh kok seperti ini, kecewa dan segala macamnya. Maka persiapkanlah penampilanmu, pakaianmu dengan sebaik mungkin. Jika kamu dalam acara resmi, maka kamu juga perlu mengenakan pakaian yang resmi, misal jas, dasi, kemeja. Namun jika acaranya relax, kamu bisa mengenakan pakaian yang casual. Ya, seperti ini. Bahkan mungkin celana jeans juga tidak masalah. Intinya penampilan sesuaikan dengan
kegiatan, audiensnya siapa, dan tema yang akan disampaikan. Nah, jika misalnya temanya kaitan dengan anak muda, misalnya industri kreatif, ya, kita bisa menggunakan pakaian-pakaian yang casual, yang rileks seperti ini. Tapi jika misalnya kaitan dengan finansial, yang temanya berat, dan yang datang itu eksekutif, para eksekutif, kamu harus mengenakan pakaian yang lebih resmi lagi. Oke. Yang kedua adalah kepercayaan diri. Nervous atau gugup terjadi karena tidak memahami materi, tidak terbiasa, atau wajarnya manusia. Bagaimana mungkin Anda akan menyampaikan suatu materi jika Anda sendiri tidak paham, apalagi di hadapan banyak orang? Itu sama saja dengan bunuh diri. Maka wajib untuk penguasaan materi ini. Nah, untuk menguasai materi, pertama adalah pelajari seluk-beluk materi yang akan disampaikan. Celah-celah yang memancing pertanyaan itu harus kamu ketahui, dan pastikan setiap pertanyaannya kamu bisa menjawab. Jadi kamu mencari celah-celah apa yang kira-kira akan ditanyakan dari materi yang akan kamu sampaikan. Jika kamu sudah menguasainya, hampir bisa dipastikan kepercayaan dirimu akan meningkat. Nah, ibarat seperti ini, ya, pertandingan Anda sudah mempelajari jurus-jurus dan memperkirakan serangan lawan. Setelah Anda menguasai itu semua, saya jamin Anda pasti jauh lebih percaya diri. Oke, cari informasinya, gali, searching dulu. Yang berikutnya adalah sering berlatih. Latihan ada hal yang tidak bisa dihindari untuk menguasai suatu keterampilan. Berlatih dimanapun, misal Anda berlatih saat nyetir mobil, ya, sambil mencoba public speaking, membayangkan Anda di depan banyak orang, audiens Anda, ya, atau di motor, atau memang Anda menyempatkan khusus di depan cermin agar Anda bisa melihat gesturnya, ekspresi segala macamnya bisa total Anda lihat. Karena memang Anthony Robbins, pembicara sukses nomor 1 dunia, menyatakan bahwa repetition is the mother of skill. Ya. Bahkan juga Bruce Lee pernah mengatakan, saya tidak takut dengan seseorang yang memiliki 10.000 jurus, ya, tetapi saya takut seseorang yang memiliki 1 jurus tetapi dilatih selama 10.000 kali. Artinya pengulangan dan latihan itu merupakan hal yang penting dalam menguasai suatu skill, termasuk juga public speaking ini. Yang berikutnya adalah teknik vokal, teman-teman. Agar penampilan public speaking Anda menarik, anggaplah Anda seperti seorang penyanyi yang sedang konser. Perhatikan vokal Anda. Vokal ini meliputi volume suara, speed atau kecepatan, artikulasi, dan intonasi. Yang pertama, volume. Suara harus terdengar jelas sampai pada pendengar dengan jarak yang paling jauh. Tetapi juga suara Anda harus tetap tampak enak didengar tanpa harus berteriak berlebihan. Kalau menggunakan pengeras suara, sound system perlu dicek dan dicoba terlebih dahulu. Jangan sampai Anda terlalu fokus yang di belakang karena sound systemnya hanya satu di depan, Anda putar sekuat-kuatnya. Yang di belakang memang bisa mendengar suara Anda, tetapi yang di depan terlalu keras dan memekakkan telinga. Nah, ini juga perlu diperhitungkan kaitan dengan sound system. Bagaimana suara itu bisa rata di depan, di tengah, maupun di belakang. Yang kedua adalah speed atau kecepatan. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, harus pas. Kalau terlalu cepat maka tidak terdengar dengan jelas, namun juga kalau terlalu lambat akan membuat orang bosan, mengantuk. Namun juga kaitan dengan cepat lambatnya itu berkaitan dengan apa yang disampaikan atau tujuan yang ingin dicapai. Ya, misalnya mengatakan sesuatu yang penting, nah itu bisa diungkapkan dengan lambat. Atau menyampaikan sesuatu yang sedih, bisa juga dengan lambat. Ya, ini nanti akan saya bahas satu persatu lebih detail lagi ya. Yang berikutnya adalah artikulasi. A, I, U, E, O harus jelas.
Kata demi kata harus tertangkap dengan presisi sehingga tidak menimbulkan salah paham atau salah memahami apa yang Anda maksud, terutama jika Anda sering menggunakan istilah-istilah yang mungkin tidak familiar, misal dalam istilah bahasa asing, bahasa Latin, bahasa Inggris, dan lain-lain. Berikutnya adalah intonasi, teman-teman. Ya, seperti sebuah nyanyian, tinggi rendahnya nada juga perlu diperhatikan. Nada tinggi untuk memberi semangat misal, atau memberikan penekanan tertentu. Namun jangan tinggi terus ya, atau rendah terus, nanti juga bosan lama-lama. Yang berikutnya adalah gestur, teman-teman. Ekspresi tubuh sesuaikan dengan informasi yang disampaikan. Gestur ini mulai dari ekspresi wajah, mungkin gerakan alis, mata, hidung, bibir, gerakan tangan, ya, yang termasuk utama adalah gerakan tangan juga, bahkan juga gerakan kaki. Ya, gestur harus kongruen. Kongruen itu artinya sesuai dengan informasi yang sedang disampaikan. Misal informasi tersebut berkaitan dengan emosi sedih, ya, gesturnya seperti apa? Mungkin sedikit menunduk, kemudian bahagia, bangga, kecewa. Nah, itu harus betul-betul kongruen. Jangan salah, Anda mengekspresikan atau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan emosi sedih tapi wajah Anda tersenyum. Nah, itu juga tidak kongruen namanya, tidak sesuai. Oke ya. Yang berikutnya adalah komunikatif. Sesekali gunakan komunikasi dua arah dengan audiens. Caranya gimana? Caranya adalah meminta audiens menjawab atau merespon pertanyaan dari Anda. Anda bisa memancingnya dengan pertanyaan, misal, apakah Anda paham? Tunggu jawaban dari audiens. Misalnya, siapa yang ingin sukses angkat tangan? Nah, misalnya dalam motivasi-motivasi seperti itu ya. Dan pertanyaan sejenis. Jika Anda melakukannya secara virtual, Anda dapat meminta respon dengan silakan Anda tulis di kolom chat. Nah, seperti itu. Teman-teman, komunikasi adalah sebuah keterampilan dan seni yang perlu dilatih dan juga perlu dirasa. Setiap komponen perlu komposisi yang tepat. Kalau berlebihan atau kurang, maka rasanya juga kurang nikmat, kurang pas ya, kurang enak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini didengar, dilihat. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.